Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Disruption Business kelas 1D. Jadi di sini kami bakal menjelaskan terkait aplikasi apa atau website apa yang kita buat gitu. Jadi aplikasi atau website yang pengen kita buat namanya adalah Kosku Plus. Kosku Plus sendiri adalah layanan berbasis digital, yaitu tempat untuk atau layanan untuk mencari kos-kosan terdekat bagi anak-anak mahasiswa semester satu yang pastinya harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan kos-kosan di pasaran lainnya. Oke, berikut adalah anggota kelompok masing-masing dari kelompok kami. Bisa dibaca, ada Ziki Armullah Finanda, Sylvia Kairunisa, Faris Muhammad Wiharja, Beva Al Isma Ramadanti, Nidal Moya, Deras Al Islami, dan juga Alfa Nur Zahra. Silakan bagi yang bagian masalah. Oke, slide ini menjelaskan permasalahan yang sering dialami di dalam sistem kos. Banyak pencari kos kesulitan menemukan kos sesuai lokasi dan juga budget karena adanya informasi yang tidak transparan. Selain itu juga pembayaran kos masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan dalam pencatatan. Nah, dari sisi pemilik kos juga mereka kesulitan dalam mengelola data kamar dan juga penyewa. Selain serta komplain fasilitas sering tidak terdokumentasi dengan baik. Yes, selanjutnya Berikutnya. ialah problem solution. Tabel pertama ialah sulit mencari kos. Pencari kos kesulitan menemukan kos yang sesuai lokasi, harga, dan kebutuhan. Solusinya ialah filter lokasi dan harga. Pengguna dapat menyaring kos berdasarkan lokasi terdekat atau lokasi terjauh, serta rentang harga dari yang termurah hingga yang termahal, serta fasilitas sehingga pencari lebih cepat dan tepat sasaran. Tabel kedua ialah informasi tidak transparan. Informasi kos sering tidak sesuai kenyataan seperti fasilitas, kondisi, dan lingkungan. Solusinya ialah rating dan view. Penghuni sebelumnya bisa memberikan penilaian atas baiknya kos maupun buruknya kos. Ulasan jujur ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna. Tabel ketiga ialah bayar manual. Pembayaran masih dilakukan secara tunai atau transfer manual yang rawan kesalahan. Solusinya ialah pembayaran digital. Aplikasi menyediakan pembayaran online yang praktis, aman, dan tercatat otomatis. Yang keempat ialah kelola kos ribet. Pemilik kos kesulitan mengelola data kamar, penghuni, dan pembayaran. Solusinya ialah dashboard pemilik. Pemilik kos dapat mengelola kamar, melihat status pembayaran, serta memantau penghuni semua dalam satu sistem. Tabel kelima ialah komplain tidak tercatat. Masalah keluhan penghuni sering tidak terdokumentasi dan lambat ditangani. Solusinya ialah ticketing system. Setiap komplain tercatat rapi, bisa dipantau statusnya, dan lebih cepat ditindaklanjuti. Oke, selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama dari segmen pasarnya, yaitu mahasiswa rantau dan pekerja muda. Target marketnya usia 18-30 tahun. Dan lokasi pasar, kota berpendidikan, dan kawasan perkotaan besar. Kebutuhan utama konsumennya, hunian sementara yang terjangkau, aman, dan mudah diakses. Permasalahan pasar, sulit mencari kos, informasi tidak transparan, pembayaran manual. Perilaku konsumen mengandalkan smartphone dan platform digital. Tren pasar saat ini digitasi properti dan cashless payment. Potensi pertumbuhan pasar tinggi seiring urbanisasi dan mahasiswanya rantau. Peluang pasar minimnya platform terintegrasi penyewa dan pemilik kos. Nilai yang dicari konsumen, kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Hambatan pasarnya, adaptasi teknologi pemilik kos tradisional, frekuensi kebutuhan bulanan, Oke. Berikutnya ada kompetitor analisis. Nah, berikut adalah tabel-tabel yang membandingkan antara Costco Plus dengan dua kompetitor lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini aspek perbandingan
Costco Plus itu jauh lebih unggul daripada Mamikos dan juga Infokos. Yang pertama dari pencarian kos filter harga, Costco Plus ada. Lokasi pembayaran digital booking langsung ada juga. Dashboard pemilik kos ada juga. Dashboard pemilik kos ada juga. Manajemen kamar ada juga. Sistem komplain ada juga. Dibandingkan Mamikos Infokos yang kebanyakan nggak ada, apalagi Infokos. Rating dan review penghuni yang bisa kita lihat gitu, kayak bagus apa enggaknya gitu dari bukti-bukti testimoni orang-orang yang sudah pernah ke Costco Plus itu. Ada juga fokus manajemen kos, ada juga dibandingkan dengan Mamikos dan Infokos yang dua-duanya tidak ada. Serta end to end juga ada. Pokoknya Costco Plus ini cocok banget gitu buat kalian mahasiswa nih yang pengen nyari kos-kosan yang murah dan juga bagus gitu, berkualitas. Dan dari keterangan tersendiri, untuk yang checklist itu berarti tersedia, Atau untuk yang silang berarti tidak tersedia, dan yang danger di Infokos sendiri adalah yang terbatas. Jadi ada, cuman terbatas gitu. Selanjutnya ada USP Costco Plus. Yang pertama adalah Service Excellence. Costco Plus menghadirkan layanan terintegrasi yang menghubungkan penyewa dan pemilik kos dalam satu platform. Jadi semua kebutuhan bisa diakses dengan mudah tanpa harus berpindah aplikasi. Kedua adalah speed atau kecepatan layanan. Mulai dari pencarian kos, proses booking, hingga pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan praktis melalui sistem digital. Selain itu, Costco Plus tidak berfokus pada perang harga, melainkan pada kemudahan penggunaan dan kecepatan layanan. Inilah menjadi keunggulan utama kami dibanding kompetitor. Selanjutnya, ada produk dan fitur dari Costco Plus untuk penyewa, mencari dan booking kos secara online. Yang kedua, pembayaran digital yang aman. Yang ketiga, fitur laporan kerusakan. Dan yang terakhir, riwayat transaksi dan yang transparan. Fitur ini membantu penyewa mendapatkan kos dengan lebih praktis dan nyaman. Selanjutnya, untuk pemilik kos. Yang pertama, manajemen kamar, rekap pembayaran, monitoring komplain penyewa, laporan keuangan sederhana. Dengan fitur ini, pemilik kos bisa mengelola bisnisnya secara lebih rapi dan efisien. Kemudian di sini ada model bisnisku. Di slide ini menghasilkan trafik dan pendapatan secara berkelanjutan. Model bisnis Costco Plus menggunakan piramida 3 lapisan. Lapisan pertama itu ada traffic generation atau yang paling atas. Ini adalah pintu masuk pengguna ke platform. Pencarian kos gratis, informasi kos dan lokasi, keuntungan per unit di tahap ini rendah, tetapi fungsinya sangat penting, yaitu menarik sebanyak mungkin trafik pengguna ke Costco. Lapisan kedua itu ada produk primer atau front end. Ini adalah produk utama yang paling sering digunakan. Listing cost, booking cost online. Di tahap ini, volume penjualan sangat tinggi, margin per unit rendah. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan kebiasaan pengguna dalam platform. Dan lapisan ketiga, itu produk sekunder atau back end. Ini adalah sumber margin yang lebih besar, dashboard manajemen cost, paket premium untuk pemilik kos, fitur laporan keuangan. Walaupun jumlah penjualan relatif lebih rendah, margin yang dihasilkan sangat tinggi, sehingga menjadi sumber profit utama. Kemudian ada cross-sell dan upsell. Untuk cross-sell-nya itu tersendiri, saat pengguna booking kos, Costco Plus ini menawarkan layanan tambahan seperti jasa kebersihan, paket WiFi, atau listrik. Dan untuk upsell, ini mendorong pengguna untuk upgrade layanan, misalnya listing gratis ke paket premium, dashboard basic ke dashboard pro. Dengan strategi ini, Costco Plus bisa meningkatkan nilai transaksi per pengguna tanpa harus mencari pengguna baru. Seperti itu. Lalu ada slide terakhir yaitu strategi partner and closing. Strategi partner yang pertama yaitu bank dan e-wallet.
Strategi partner pertama, Costco Plus, adalah bank dan e-wallet. Kerjasama ini diperlukan untuk mendukung sistem pembayaran digital yang aman dan tercatat secara otomatis. Contoh nyatanya yaitu penyewa bisa membayar kos melalui e-wallet atau transfer bank langsung di aplikasi, dan pemilik kos dapat langsung melihat status pembayaran tanpa perlu konfirmasi manual. Lalu ada strategi partner yang kedua, yaitu pemilik kos. Pemilik kos merupakan mitra utama dalam bisnis Costco Plus karena mereka menyediakan unit kos dan menggunakan sistem manajemen yang kami tawarkan. Contohnya, pemilik kos dapat mengelola data kamar, penghuni, dan pembayaran melalui dashboard Costco Plus sehingga pengelolaan kos menjadi lebih rapi dan efisien. Nilai tambahnya yaitu pengelolaan kos lebih terstruktur dan mengurangi pekerjaan manual. Terakhir ada strategi partner yang ketiga, yaitu kampus. Kerjasama dengan kampus bertujuan untuk memberikan akses kos yang lebih terpercaya bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Contohnya, Costco Plus dapat direkomendasikan sebagai platform pencarian kos bagi mahasiswa baru sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan kos yang tidak jelas atau tidak sesuai. Visi Costco Plus adalah menjadi platform manajemen kos digital yang terpercaya di Indonesia, dengan fokus pada kemudahan, keamanan, dan transparansi bagi penyewa maupun pemilik kos. Closing sebagai penutup, Costco Plus hadir untuk mempermudah mahasiswa dan pemilik kos dalam satu platform digital sehingga seluruh proses pencarian, pengelolaan, dan pembayaran kos dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.